Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan bercerita tentang cerita pantun, ya, membicarakan cerita pantun. Cerita pantun itu adalah cerita, teks, puisi, naratif yang disampaikan, yang disajikan semalam suntuk, diiringi kecapi, biasanya kecapi indung atau kecapi parahu. Bentuknya puisi, juru pantun seorang merangkap penabuh kecapi gitu. Jadi hanya satu orang gitu ya. Teksnya disampaikan semalam suntuk kalau dulu. Kalau sekarang mungkin dipersingkat tergantung keperluan, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, tergantung permintaan. Cerita pantun ini termasuk cerita klasik yang sudah ada sejak abad ke-16, mungkin jauh sebelum itu, karena di dalam naskah Sanghyasa Kandang Kasihan disebutkan lamun hayangnya hodip pantun mak langgalarang banyak catra siliwangi haturwangi tanya prepantun atau prepantun tanya. Jadi bila ingin tahu tentang cerita pantun itu yang disebutkan kan 4 judul. Tanyalah kepada juru pantun, kepada prepantun. Itu naskah Sanghyang itu ditulis pada tahun 1440 Saka atau 1518 Masehi. Itu jadi datanya sudah sangat lama, dan sekarang itu sudah sangat langka juru pantun itu, dan banyak yang sudah meninggal. Masyarakat pun tidak begitu berminat mungkin karena tidak mengenal apa itu cerita pantun. Dulu pagelarannya semalam suntuk, dari mungkin jam 9 sampai jam 3, jam 4 pagi. Sekarang semakin pendek. Kemudian semakin menghilang, juru pantun semakin berkurang, sehingga sangat sulit. Sekarang sangat sulit untuk mencari juru pantun karena memerlukan keterampilan khusus, suara yang khusus, yang kuat, yang suaranya kuat untuk berpantun semalam suntuk. Pantun di sini tidak sama dengan pantun dalam bahasa Indonesia, ya, karena kalau pantun dalam bahasa Indonesia sama dengan sesindiran dalam bahasa Sunda gitu. Nah, kadang ketika mantun itu juru pantun biasanya di hadapannya ada sesajen, ada macam-macam lah gitu ya. Kalau sekarang sudah berkurang, sudah berubah, mungkin diganti dengan makanan untuk juru pantun atau untuk siapapun, buah-buahan apa sekarang gitu. Walaupun masih ada 1-2 yang menyediakan sesajen. Dari segi pendidikan itu cerita pantun sangat penting untuk mendidik masyarakat. Kenapa? Karena di dalam cerita pantun dikisahkan si tokoh utama itu biasanya dididik secara adat, mungkin dididik untuk keluar dari keraton, berkelana, kemudian dia berjuang untuk menyelesaikan macam-macam permasalahan, macam-macam tantangan. Apabila berhasil, dia bisa menjadi raja di tempat lain atau disebut galur lenjeran kalau dalam bahasa Sunda, atau bisa juga nanti dia kembali ke kerajaan awal, ke keraton awal. Dia menjadi raja di tempat itu dengan pengalaman yang sudah kuat, dengan fisik yang sudah kuat, dengan ilmu yang sudah kuat, sehingga ketika dia jadi pemimpin, dia tidak jadi pemimpin yang lemah gitu. Jadi pemimpin yang kuat karena ditempa di luar oleh pengalaman selama berkelana itu. Jadi dari segi pendidikan karakter itu sangat bagus, karena menunjukkan bahwa calon pemimpin itu tidak instan, tapi harus belajar dulu, harus dilatih dulu. Dari segi penyebaran sekarang cerita pantun sudah langka, dan ini perlu direvitalisasi. Kenapa perlu? Karena dari segi kekayaan budaya Sunda itu sangat bernilai tinggi gitu ya. Dengan yang regenerasinya sangat sulit. Kenapa sulit? Ya itu minat generasi muda sekarang mungkin dianggapnya, kalau cerita pantun dianggap monoton karena penonton hanya diam. Beda dengan nonton musik live misalnya, yang dia bisa joget-joget. Nah, ini sangat penting, harus dilestarikan, harus direvitalisasi. Dari segi kosakata itu banyak bahasa banyak ungkapan-ungkapan yang sangat bagus yang harus dikenalkan kepada generasi masa kini. Jadi
berbagai media itu bisa dimanfaatkan untuk, misalnya sekarang kan ada media sosial ya, bisa digunakan untuk menyebarkan, untuk mewariskan cerita pantun. Walaupun mungkin awalnya tidak tahu, tapi generasi muda kalau sering diperdengarkan, sering melihat di YouTube misalnya, atau di rekaman-rekaman lain, mungkin lama-lama dia mau juga belajar untuk mempelajari cerita pantun itu. Kemudian di sekolah memang kalau untuk dari SD sampai SMA itu sulit untuk pewarisan cerita pantun. Yang bisa adalah di perguruan tinggi atau di media sosial gitu. Itu yang di media sosial mudah gitu ya. Tinggal bagaimana cara mengupayakan supaya generasi muda itu tertarik akan cerita pantun. Atau mungkin dalam bentuk lain, bukan modernisasi, mungkin di misalnya cerita pantun dibuat novel seperti yang sudah dikerjakan oleh Ayub Rosidi, tetapi teks pantunnya itu sendiri harus tetap ada gitu, supaya masyarakat tahu bahwa ini cerita pantun, supaya tidak tertukar dengan teks lain. Ya mudah-mudahan kedepannya masyarakat terus menghidupkan kembali cerita pantun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ul kukus kaluhur kanu mayungan, kahandap anu ngamparan, kagigir kanu ngaping, berang jeung peuting, berang jeung peuting. Ul kukus kaluhur kasang rumuhun, kahanap kasang batara, kabatara, kabatari kabatara, naga raja kabatari, naga umpi, kapangeran bagus daga anu bisa nyuk laut mapasagaran urus bumi ngabdu ngabangawa, kapangeran mancur putih nulinggih dina embun-embunan kaula. Kaula sejang akhirah saya hatur bakti sang wangi sapurlukaneun, mugi kasari kapekti kateda katarima pangabakti ti abdi syariat. Alin cenah nu dibaktikeun ageng nu disuhunkeun, singetna ka ibu karama, ka indung anu teu ngandung karama nu teu ngayuga, ka ibu Hawa karama Adam, ka Gusti, ka wali, ka Allah, ka Rasulullah, kadulur kaulan 4 ka 5 pancer, kadulur kaulan nu genep ka 7 pancer, ka nini ka aki, ka nini parajibatin, aki parajibatin, anu bisa ngarepakeun, anu bisa ngarekakeun, anu bisa nimbang kana kasalahan urang syariat napi rejeki urang. Nada agung nyaparalun nyaparagaluhau. Paralun kanu nangeui kampung cahaya dangyang ieu Ciasem, pilih ka Giridi, ka Toker, ka Dupak, pilih ka Badug laranganana, ka Dupak laranganana, pilih ka Badug kukumungna, pilih ka Betrik anu nuju Cali, ka Dupak nuju Tapa,
nada agung nya para luhun nya para luhau nu kagurat nu kasipan nu kacekcokan nu kaeoran bilih aya nu katingker ku papageran nu katincak ku tatapakan kanuruna kalisungna kahanyiruna bilih aya kai papuh-puh kaso pacongo-congo nada agung nya paralun nya jeruk purut sakarinjang jeruk purut sakarinjang jamu air wanayasa camerut hayang kabujang camerut hayang kabujang susu lair teu karasa tekokat daun tak kekok tekokat daun tak kekok kini nut-nutan barudak ulah carekso kaya nini tong hayang kapur wadadi ulah kajauh tong hayang kapur wadadi bangkong di kongkorong jubleng ulah hayang kawadidi naon make ulah hayang kawa cenah ayu ulah hayang kawadidi wadidi cepieuna budak saeutik budak ieu ulah hayang mangulawi ulah hayang mangulawi nyar-nyar mun pimerang ulah hayang kamang